Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini pahalanya sama dengan sholat satu malam penuh. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullahu. Barang siapa yang berjamaah di masjid maka sama dengan sholat satu malam penuh, mulai maghrib sampai subuh itu setara sama pahalanya dengan 2 rakaat jamaah subuh. Dan insyaallah pagi hari ini kita lanjut, ini masalah aturan-aturan sholat berjamaah, batasan-batasannya. Kita bisa ikut berjamaah dengan imam itu batasannya dalam kitab Fathul Mu'in di sini ya, wa tudraku jama'atun, wa tudraku, dan bisa untuk ikut jama'atun di dalam satu jamaah ya, ikut imam itu bisa dianggap ikut itu seperti apa ya? Malam yusalim imamun, selama belum yusalim imamun, imam membaca ya, salam ya. Ailam yantik bimim alaikum, selama belum mengucapkan huruf mim pada lafadz alaikum fit taslimatil ula, pada salam yang pertama. Jadi salam pertama ini kan ke kanan, kemudian salam kedua ke kiri. Nah, yang pertama ini hukumnya rukun ya, wajib. Nah, batas minimal salam itu adalah assalamu alaikum. Nah, itu batas minimal. Nah, disunahkan ditambahi warahmatullah. Nah, khusus untuk sholat jenazah itu sampai wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Itu khusus untuk sholat jenazah atau sholat ghaib. Nah, itu sampai wabarakatuh. Nah, sedangkan sholat biasa, nah, itu selama imam itu belum, mimnya ini belum muncul, lalu kita baru datang ya, meskipun itu baru takbiratul ihram, yang penting takbiratul ihram itu Allahu Akbarnya itu pas sebelum huruf mim dari ucapan assalamu alaikum. Nah, itu jadi mungkin imamnya nunggu kalau ada suara-suara belakang ini sudah tahan dulu ya, tapi jangan terlalu lama-lama. Pak Imam kenapa tadi kok lama? Saya nunggu parkir motor. Ya, jadi pastikan betul. Nah, di sini masih dapat sebelum imam mengucapkan waalaikum ya. Nah, wa illam yaq'ud ma'ahu, meskipun dia belum sempat duduk. Jadi hanya Allahu Akbar itu dia sudah dapat berjamaah, dihitung 27 derajat asalkan sebelum huruf mim dari lafadz assalamu alaikum. Kenapa bisa seperti itu? Cukup dengan satu takbir itu liidrakihi, karena dia bisa ikut imam itu ruknan ma'ahu, yaitu terhitung satu rukun ma'ahu, bersama imam. Nah, takbiratul ihram ini kan Allahu Akbar, Allah sampai bar ya, maka ini sudah kita dianggap sudah masuk ke dalam kategori berjamaah dengan imam. Jadi Allah, kalau begini kan hukumnya sunnah saja ini begini. Ya, ini mengangkat tangan hukumnya sunnah. Yang Allahu Akbar itulah yang namanya takbiratul ihram. Kenapa ada tunya? Tu itu artinya satu ya, satu kali ya. Syurbatun itu satu kali makan, aklatun satu kali minum, aklatun satu kali makan. Takbiratun ini satu kali membaca takbir ya. Fayasulullahu jami'u sawabiha, maka dia
kalau sudah selesai satu rukun meskipun belum duduk, dia dapat semua pahala dari sholat berjamaah. Wa fadliha, dan keutamaan sholat berjamaah. Pak Ustadz kok enak ini, macam kita ini yang lebih dulu lebih cepat, kenapa kok sama ini? Nah, di sini dibedakan, walakinnahu duna fadli man adrokaha kullaha, tetapi ya berbeda dari sisi keutamaan orang yang mengikuti imam dari semenjak awal. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana pada saat rokaat pertama ikut tiba-tiba kebelet karena sahur Lombok 20? Gimana Ustaz? Apakah itu sudah dapat ini? Padahal hanya satu rokaat, sementara ketinggalan, sudah kita tinggal ke kamar mandi sementara imam sudah salam. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini ada poin di situ. Ini luar biasa ini. Waman adroka juz'an min awwaliha, barang siapa yang ikut satu bagian pertama, ikut sholat berjamaah itu, summa faroko, kemudian berpisah karena tadi ya kamar mandi atau mungkin sarungnya sobek kah atau ya, au kharaja. Nah, ini binahwi hadasin, seumpama ada hadas ya, hasolalahu fadul jamaati, maka tetap dia dapat fadilah keutamaan sholat berjamaah. Nah, begitu ya, tapi jangan terus-terusan setiap sholat kemudian satu rakaat bubar. Itu yang disengaja itu. Wa amal jum'atu, khusus untuk sholat Jumat, fala tudraku illa birokaatin, maka batas minimal ikut imam itu adalah harus dapat satu rakaat. Jadi kalau tadi itu huruf mim, sebelum mim itu jamaah biasa. Tapi kalau kita ini sholat Jumat, maka batasannya itu adalah harus mengikuti minimal satu rakaat. Nah, gitu. Sehingga keterlambatan itu ditoleransi ya hanya pada saat dia dapat satu rakaat. Jadi kalau sudah masih rukuk begini di rakaat kedua, dia sempat ikut, nah, berarti masih dihitung dapat sholat Jumat. Berarti tinggal dia nambahi satu rakaat Jumat lalu selesai. Tapi kalau Ustadz Damanhuri sudah Sami Allahu liman hamidah, sudah di rakaat kedua, tiba-tiba kita baru datang lalu baru takbir, nah, maka ikut saja setelah takbir, ikut sujud, lalu imam ini salam, berarti menambahkan dua rakaat. Setelah salam maka dia harus mengganti dengan sholat zuhur. Nah, gitu ya. Kalau di Riyadul Jannah itu yang penampungan itu ya, di Pasar Lama AB itu saya heran sampai sekarang setiap Jumatan pasti diganti dengan sholat zuhur. Itu aliran listrik ke aliran sungai itu, wallah. Katanya loh ini kita pokoknya ndak sah, pokoknya zuhur harus ada Jumatannya, ada Jumat zuhur. Nah, gitu. Nah, jadi khusus bagi yang terlambat tidak sempat ikut satu rakaat, maka dia harus mengulangi kembali dengan sholat zuhur. Nah, perempuan tidak apa-apa, ibu-ibu misalnya ikut Jumatan atau dikasih kesempatan lah supaya Pak Ustadz seperti apa ini khutbah Jumat itu, katanya itu banyak yang tertidur. Nah, kan ingin membuktikan gitu. Ma'asyiral muslimin, nah, gitu. Bangun pada saat sudah kumat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Pak Khotib cepat sekali? Nah, boleh di lantai 2 ya. Masjidil Haram itu ibu-ibu paling semangat sudah hari Jumat itu. Jadi Jumatnya jam 12, jam 9 sudah berangkat. Nanti ini dianggap sah meskipun tidak wajib Jumatan ibu-ibu, tetapi seandainya ikut maka sudah dihitung sholat Jumat dan tidak perlu diganti dengan sholat zuhur. Waisanu, dan dianjurkan, disunahkan li jam'in, ada satu rombongan ya, hadaru, mereka ini sudah datang, sudah hadir, wal imamu qad farigha minar ruku'il akhir, sementara imam ini sudah rukuk rakaat terakhir. Ya, Ustadz Damanhuri, Ustadz Waradi misalnya imam sudah rakaat zuhur keempat, tiba-tiba pasukan
Pak Mahfud dan kawan-kawan di belakang ini, wah ini bagaimana ini? Nah, rombongan ini. Maka disunnahkan untuk bagaimana? Di sini ayasbiru, supaya mereka tahan dulu, bersabar dulu. Enggak usah ikut dulu, sudah ya. Ila ayyusallima, sampai ya imam membaca salam kedua, salam. Nah, begitu. Nah, baru nanti bikin jamaah di belakang. Nah, jadi syaratnya itu rombongan ya, paling tidak itu ya. Karena ini banyak ya, hadaru ini ya 2 lah minimal ya. Nah, itu bisa melakukan sendiri ya, dengan syarat malam yadqil waktu, selama waktunya itu masih ada. Jadi jangan sampai waktu tinggal 2, sudah tahan dulu, kita jamaah sendiri. Nah, itu jangan. Jadi kalau masih ada waktu misalnya 10 menit, 15 menit atau setengah jam, maka tahan dulu. Tidak usah ikut imam. Pada saat sudah rukuk terakhir, biarkan imam jalan sampai salam, baru kita melakukan sholat jamaah sendiri. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini beberapa aturan-aturan yang kalau misalnya terlambat ya kita ini. Nah, kalau mengikuti rukuknya ya, sempat rukuk berarti sudah dapat 1 rakaat, itu aja. Jadi ini patokannya. Ini ada tanya jawab ya? Atau tanya jawab atau lanjut sedikit? Ya. Sedikit maaf ya. Jadi ini ada waktu droku, dan dianggap fadilatu taharrumin ma'a imam bihudurihi ya. Jadi kalau sempat ikut takbiratul imam kemudian setelah itu ya, jadi sering mengikuti takbirnya, jadi imam takbir kemudian ikut, itu ada fadilah atau keutamaan ya, bihuduri ay al makmum at-taharrum ya, wastighali bi aqibatahumi, dengan tanpa adanya terlambat. Jadi artinya yang terlambat itu pasti ada nilai-nilai fadilahnya lebih kurang ya daripada orang yang datang lalu ikut takbiratul ihramnya imam. Jadi ada fadilatun mustaqillatun ya, ada fadilahnya min ghairi fadilatil jamaati, selain keutamaan sholat berjamaah ada keutamaan ikut ya, membersamai atau tidak lama setelah imam takbir dia ikut takbiratul ihram. Nah, ini ada satu hadis ya, meskipun di situ adalah dhaif, tetapi ini untuk keutamaan amal ya. Man sholla lillahi arba'ina yauman, barang siapa sholat 40 hari terus menerus ya, 40 hari ya, 40 kali 5 berarti 200 kali sholat itu ya. Jadi 200 kali, kemudian dia menjaga terus menerus, kutibat indahu baro'atun ya minan nar, maka dia ditetapkan bebas dari api neraka. Nah, ini ya. Jadi yudrikut takbiratul ula ya, kutibalahu baro'atani, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Jadi dia bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Nah, karena orang munafik ini kan malas-malas. Ada adzan wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dia aras-arasan begitu loh. Nah, orang yang semangat dari awal ikut takbiratul ihram berarti ya, dalam hadis ya, meskipun ini hadis munqati ya, tetapi bisa dijadikan fadilah keutamaan. Barang siapa yang ikut takbiratul imam maka ini dapat 2 kebebasan, bebas dari api neraka dan bebas dari munafik ya. Karena munafiknya dulu di Madinah itu biasa mereka ikut sholat Rasulullah itu, meskipun di dalam hatinya tidak beriman, tapi jamaah. Akhirnya mereka bikin masjid sendiri di pinggir kampung itu ya, nah, untuk menunggu-nunggu supaya ada pemimpin dari Syam itu, lalu mereka menyerang orang-orang Muslim di Madinah. Itu namanya Masjid Dirar ya, Masjid Dirar itu.
Nah, sehingga tanda membedakannya itu adalah wah ini rajin sholat ini, berarti dia orang yang betul-betul beriman. Nah, tapi kalau aras-arasan ya berarti orang munafik. Nah, begitu ya, saya rasa mungkin muqaddimahnya, pembukaan ini kalau dibaca ini sampai jam 9 ini ya. Tambah sedikit lagi. Wa kuriha dan makruh ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqim. Hukumnya makruh memulai sholat sunnah setelah qomat ya, al muqim fil iqamati ya, ketika tukang qomat itu sudah mulai qomat, maka tidak usah lagi kita di belakang sholat sunnah. Makanya kalau seandainya di dalam kitab Imam Suyuti Asbah wa Nadhir itu bisa digabung, jadi pas tinggal 2 menit, loh ini gimana ini, saya sholat tahiyatul masjid kah sholat qobliyah subuh. Nah itu niat digabung dua-duanya, sholli sunnat tahiyatul masjid wa qobliyah subuh lillahi ta'ala. Nah, gitu aja, jadi tidak usah rapelan lillahi ta'ala, tidak usah. Nah, pokoknya gabungan. Nah ini bisa untuk hasolalahu sabuma, bisa untuk dapat 2 pahala sholat tahiyatul masjid plus dapat pahala sholat qobliyah atau sholat rawatib, jadi digabung. Nah kalau sudah mulai Allahu Akbar qomat, ya sudah kita ikut saja, tidak usah bikin sholat sunnah di belakang ya, berarti hukumnya makruh sholat sunnah kalau sudah mulai qomat, ibaratnya sudah begitu, kita memaksakan diri di belakang. Nah ini hukumnya boleh tetapi makruh wa kuriha ya, kuriha. Nah, kemudian makmum masbuk itu tadi bisa ikut imam ya, yang terlambat tadi. Seandainya misalnya imam sudah jalan 2 rakaat, bagaimana Pak Ustadz masbuk kita itu? Bitakbiratul ihram ya, bitakbiratul ihram, dia takbiratul ihram dulu ya. Nah, sebaiknya bagaimana? Maka kalau dia langsung sujud, nah itu bisa saja. Jadi setelah takbiratul ihram kemudian diikuti imam rukuk ya rukuk, imam sujud juga ikut sujud. Nah, ini jadi dia harus mulai takbir lebih bagus daripada nunggu ya. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung ikut sujudnya imam. Ini adalah makmum masbuk.